Terpaksa aku dijual kepada putri bangsawan yang posesif ini. Demi menebus hutang, aku harus bersamanya selama 10 tahun tanpa harga diri. Malam itu, setelah menandatangani kontrak perbudakan, sifat posesif nona besar yang selama ini tertahan meledak. Ia mengikatku dengan rantai besi di ruang bawah tanah yang tak pernah terkena cahaya. Ia diam-diam mengganti minuman kesukaanku dengan racikannya sendiri. Kaki putih mulusnya dengan kejam menginjak wajahku, tatapannya dipenuhi kegilaan yang sakit. Seiring berjalannya waktu, posesifnya terhadapku semakin kuat. Saat melihatku menatap perempuan lain, ia memasukkan kakinya yang berlipat ganda manisnya ke dalam mulutku dengan kasar. Saat melihatku berbicara dengan perempuan lain, ia mengurungku di villa selama setengah tahun, menyiksaku dengan cara itu. Setiap hari aku berharap dan menanti. Akhirnya tiba hari terakhir dari 10 tahun itu. Begitu waktu habis, aku langsung membereskan barang dan meninggalkan keluarga Yu selamanya. Bahkan karena ketakutan, aku hanya membawa 2 celana dalam koper dan kabur terburu-buru. Kukira tidak akan pernah lagi bertemu Yuansi. Sampai suatu hari sepulang les malam, Tuan Tanah menelepon, "Xiao Ji, sewa bulan ini plus listrik dan air total 1.500. Jangan lupa bayar ya." "Baiklah, nanti aku kirim." Setelah menutup telepon, kubuka dompet ponsel untuk melihat saldo. Hanya tersisa 486 yuan. Aku menghela napas, berjalan perlahan menuju rumah kontrakan. Sesampainya di depan pintu, dari tangga, kulihat seseorang berjongkok di kejauhan. Dengan rasa penasaran, kudekati dan kulihat orang yang paling tidak ingin kutemui seumur hidup. Yuansi. Ia berjongkok sambil memeluk lutut, wajahnya tampak lelah. Sepertinya sudah menunggu lama. Aku terkejut berseru, "Yuansi, bagaimana kau bisa di sini?" Ia tidak menjawabku, malah meraih tanganku dan bergumam berulang dengan wajah muram. "Akhirnya kutemukan kau. Kemana kau pergi? Sudah lama aku mencarimu. Kenapa kau meninggalkanku?" Dengan marah kulepaskan tangannya. "Urusanku mau kemana? Yuansi, bagaimana kau bisa menemukan tempat ini?" Gerakan melepaskan tangan membuat pupil Yuansi tiba-tiba mengabur. Ia tetap tidak menjawabku. Melihatnya diam saja, ku keluarkan kunci untuk pulang. Aku perlu istirahat. Besok masih ada kuliah. Bagaimanapun, utang keluarganya sudah kulunasi dengan 10 tahun waktu. "Xiao Ying, aku tidak bisa hidup tanpamu. Ikut aku pulang. Aku janji tidak akan bersikap seperti itu lagi padamu." "Pulang? Kembali ke neraka itu? Pergilah, aku tidak ingin lagi berhubungan denganmu." Setelah bicara, tanpa menoleh ku keluarkan kunci untuk membuka pintu. Hanya orang gila yang mau ikut dia pulang. Susah payah dapat kehidupan baru, tidak boleh kacau olehnya. Namun kalimatnya selanjutnya membuatku membeku di tempat. "Xiao Ying, jika kau tidak ikut pulang, anak di perutku tidak punya ayah." Dengan tidak percaya, aku menoleh ke Yuansi. Matanya meneteskan air mata sambil mengusap perutnya pelan. "Apa katamu? Mustahil. Bukankah kau sudah pakai alat pengaman? Bagaimana bisa hamil?" "Aku tidak percaya. Aku tidak bohong. Aku periksa ke rumah sakit dan positif hamil. Satu-satunya yang pernah berhubungan denganku hanya kau. Aku tahu. Dulu aku menyakitimu, sudah menyebabkan luka besar. Aku minta maaf. Aku akan mengganti semuanya. Asal kau ikut pulang, aku setuju apapun permintaanmu." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Yuansi memohon, bahkan rela melepas harga diri dan kebanggaannya sebagai nona besar. Bagaimanapun juga, ia harus membuatku kembali, meski harus memaksaku pulang. Ia sudah terbiasa dengan keberadaanku setiap hari. Mungkin ini yang disebut cinta karena waktu. Aku menatapnya datar. "Menurutmu kau bisa mengganti apa? Uang? Atau hal lain?" "Hah, baru minta maaf sekarang? Sudahlah, lahirkan anak ini. Aku akan bertanggung jawab. Tapi sebelumnya, kita harus periksa ke rumah sakit dulu. Pastikan kau benar-benar hamil." Mendengar itu, Yuansi merasa sedih. "Apa kau tidak punya kepercayaan dasar padaku? Aku benar-benar hamil. Dan ada bukti periksa dari rumah sakit." Sambil bicara, ia mengeluarkan laporan periksa dan memberikannya padaku. Aku menerimanya dan mengernyit. "Aku perlu periksa ulang. Pulang dulu. Besok jam 10 pagi. Aku menunggumu di rumah sakit pusat. Kita periksa bersama. Apa kau akan ikut pulang denganku? Aku harap kau di sisiku merawatku, agar aku lebih tenang. Nanti setelah hasil keluar baru kita bicara." Setelah bicara, ku buka pintu dan masuk rumah. Melihat kepergianku yang tegas, Yuansi merasa sangat kecewa dan sedih. Ia menarik napas dalam, lalu pergi dengan rasa tidak rela. Esok jam 9.50 pagi. Aku berdiri di depan rumah sakit pusat menunggu Yuansi. Tak lama sebuah mobil mewah hitam berhenti di depanku. Yuansi turun. Hari ini rambutnya diikat satu ekor kuda, memakai jepit rambut kelinci kecil yang cantik, dan jaket katun putih. Melihatku, ia tersenyum senang. "Kau datang." Aku menjawab dengan nada datar sambil menatapnya. "Ayo daftar dulu." Yuansi merasa sedikit tidak puas. Kenapa orang ini sama sekali tidak peduli padaku? "Baiklah, tanyakan juga bagaimana kondisi tubuhku." Di lobi rumah sakit, orang-orang berdesakan. Baru pagi hari saja sudah sangat ramai. Sampai di ruang konsultasi yang sesuai, mereka berdua duduk di bangku panjang di dekat pintu menunggu nomor dipanggil.
Yuanxi membuka mulutnya dengan hati-hati. Begitu, Xiao Ying, aku ingin bicara denganmu. Boleh? Mendengar kata-katanya, aku mengangkat kepalaku dan menatapnya. Ada urusan apa? Tunggu saja setelah pemeriksaan selesai. Sorot mata Yuanxi langsung meredup. Dia menggigit bibirnya dan tidak berbicara lagi. Setelah beberapa saat, giliran Yuanxi masuk untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, selanjutnya tinggal menunggu hasilnya keluar. Kira-kira 1 jam kemudian. Aku masuk ke ruang konsultasi tadi dan bertanya pada dokter bagaimana hasilnya. Dokter memeriksa laporan dengan saksama. Untuk saat ini, perkembangan janin normal. Semua indikator juga berada dalam kisaran normal. Pulanglah, banyak istirahat, dan periksalah secara teratur sesuai jadwal. Jika ibu hamil merasa tidak enak badan, segera periksakan ke dokter. Mendengar kata-kata dokter, Yuanxi mengelus perutnya yang kecil, dan sudut mulutnya tanpa sengaja melengkung membentuk senyuman yang penuh arti. Sementara aku, dengan tangan gemetar memegang laporan pemeriksaan, membaca setiap baris kata dengan saksama, berulang kali. Baru saat itulah aku yakin bahwa Yuanxi benar-benar mengandung anakku. Hal yang sulit diterima telah terjadi, hidupku hancur. Setelah keluar dari ruang konsultasi, Yuanxi menatapku. Xiao Ying, kau bilang akan bertanggung jawab padaku, kan? Tentu saja. Kau mengandung anakku, kalau aku tidak bertanggung jawab padamu, apa aku harus bertanggung jawab pada orang lain? Mendengar kata-kata ini, Yuanxi sedikit terharu. Yang lebih terasa adalah lega. Dia mau bertanggung jawab. Semuanya akan mudah setelah ini. Kalau begitu, bisakah kau ikut pulang denganku? Dia bertanya lagi padaku. Aku mengerutkan kening. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin aku ikut pulang denganmu? Apa kau ingin memanfaatkan kehamilan untuk membuatku ikut pulang ke villa? Jangan harap. Bukan begitu. Aku ingin kau merawatku. Yuanxi cepat-cepat menyangkal. Bukankah kau punya pembantu yang bisa merawatmu? Kenapa harus aku yang pergi? Ya, karena aku merasa perawatanmu lebih baik. Dia seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, bicaranya sangat hati-hati, takut membuat pria di depannya tidak senang. Aku tidak tahu apa lagi yang sedang Yuanxi rencanakan. Kenapa harus aku yang merawatnya? Dia kan ibu hamil. Apa bukankah pembantu yang merawatnya sama saja? Melihat aku diam, Yuanxi kembali membuka mulut dengan hati-hati. Aku hanya ingin kau pulang saja. Dia menarik-narik ujung bajuku dengan lembut, wajahnya penuh dengan kekecewaan dan keengganan. Hanya jika kau di sisiku, aku bisa lebih tenang dan nyaman menjaga kehamilan. Kau adalah ayah dari anak dalam perutku. Jikalau ada dirimu, akan lebih baik. Sebenarnya, sejak aku pergi, Yuanxi setiap hari merasa tidak tenang. Dia selalu merasa hidupnya kehilangan sesuatu. Setiap hari khawatir, apakah akan ada gadis lain yang memanfaatkan kesempatan di sisiku. Aku menatapnya dan menghela napas pasrah. Ini bukan alasan untuk memintaku pulang. Aku tahu aku adalah ayah dari anak dalam perut ini. Aku juga akan bertanggung jawab. Tapi bagaimana anak ini bisa ada? Kau lebih tahu dariku. Aku juga sudah muak dengan sifat posesifmu. Pulang saja, bukankah nanti kau akan terus ingin mengendalikanku lagi? Sorot mataku menunjukkan sedikit kelelahan dan penolakan. Aku pergi dulu. Kau jaga dirimu baik-baik. Kalau ada yang tidak enak badan, telepon aku. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Melihat aku hendak pergi, Yuanxi langsung panik. Dia tiba-tiba meraih pergelangan tanganku. Xiao Ying, bisakah kau janjikan satu hal padaku? Jangan mendekati gadis lain. Boleh? Tidak boleh. Dengan siapa aku bergaul, itu urusanku sendiri, bukan urusanmu. Itu adalah kebebasanku. Aku tidak ada hubungan dengan keluargamu. Kau tidak bisa mengatur aku. Aku menolaknya tanpa berpikir panjang. Aku tidak mengerti kenapa dia bisa mengajukan permintaan seperti itu. Kontrak pembayaran utang sudah berakhir. Aku adalah orang bebas, bisa melakukan apapun yang aku mau. Itu tidak ada hubungan dengannya. Aku melepaskan tangannya dan berjalan menuju pintu, lalu menoleh ke belakang. Terlihat Yuanxi masih berdiri di tempat, sorot matanya sedikit kosong dan kecewa. Aku mengerutkan kening. Ada perasaan aneh yang muncul di hati, tapi aku segera menggelengkan kepala untuk menghilangkannya. Menoleh ke belakang bukan karena aku masih sayang padanya. Gadis bangsawan yang angkuh itu merendahkan dirinya memohon agar aku jangan pergi. Apa dia benar-benar ingin memberikan kompensasi padaku? Aku yang menjadi pembantu selama 10 tahun. Hampir tahu betul tentang dirinya. Dia pasti tidak mungkin merasa menyesal karena pernah menggangguku. Berjalan di jalan raya, aku melihat-lihat sekeliling, ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu yang tetap. Aku hanya punya satu tujuan, mencari uang. Begitu bayinya lahir, akan membutuhkan banyak uang. Dan saat ini uang suaku juga belum ada. Tapi berjalan ke sana kemari, berputar-putar. Aku tetap tidak menemukan pekerjaan paruh waktu yang sesuai dengan kebutuhanku. Saat aku hendak pulang, ponselku tiba-tiba berdering. Aku menjawab telepon, dari seberang terdengar suara yang marah. Aku adalah pembantu Nona Yu. Bisakah kau datang menemani Nona besar? Aku seperti mendengar lelucon yang paling konyol. Kenapa aku harus menemaninya? Waktuku sendiri saja tidak cukup. Baiklah, Nona besar mengandung anakmu. Inikah yang disebut sikap tanggung jawabmu? Aku tertawa kecil. Xiao Chai,
Aku hanya bertanggung jawab pada anak. Xiao Chai, aku tidak bertanggung jawab padanya. Nona besar adalah ibu dari anak itu. Kau tidak tahu betapa sakitnya melahirkan seorang anak. Aku benar-benar membela nona besar. Pergi tanyakan pada nona besarmu, bagaimana anak itu bisa ada? Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Saya sarankan Anda tidak usah banyak campur. Saya tutup telepon. Jangan telepon lagi. Tunggu, saya belum selesai. Nona besar sedang flu. Sejak pulang tadi pagi, demamnya tinggi terus. Mulutnya terus-menerus memanggil nama Anda. Apa? Demam tinggi? Bagaimana bisa? Bukankah Anda pembantunya? Bagaimana Anda merawatnya? Untuk apa Anda? Bahkan merawat orang saja tidak bisa. Saya agak khawatir dengan Yuanxi. Tepat di saat kritis begini malah demam tinggi. Benar-benar. Kirimkan lokasi Anda. Saya akan ke sana sekarang. Sesuai lokasi yang diberikan pembantu. Saya naik taksi dan segera tiba di villa tempat Yuanxi berada. Saat saya melihatnya lagi, dia terbaring di tempat tidur, dengan kompres pendingin di dahi, wajah pucat seperti kertas. Kamu tidak apa-apa? Saya berjalan ke tepi tempat tidur, sedikit menyentuh dahi Yuanxi. Yuanxi membuka matanya yang sayu. Melihat kedatanganku dia sangat bersemangat. Ternyata sengaja masuk angin dan hasilnya luar biasa. Xiao Ying, kamu datang. Dia ingin bangun, tapi saya tekan dia di tempat tidur. Jangan bangun. Kamu masih demam tinggi. Bagaimana bisa begini? Bukankah sudah kubilang jaga dirimu baik-baik? Kenapa masih demam tinggi? Maaf. Mungkin semalaman tidur, tidak sengaja selimutnya terbuka. Kebiasaanmu belum berubah. Sudah mau jadi ibu. Ya, tapi tanpamu merawatku. Bagaimana aku bisa berubah? Batuk-batuk. Yuanxi batuk beberapa kali. Sudahlah, sudah. Istirahat yang baik. Apakah dokter sudah datang? Sudah. Yuanxi mengangguk. Xiao Ying, bisakah kau menikah denganku? Aku ingin memberi bayi kita sebuah rumah. Menikah? Aku membelalakan mata, tidak percaya menatap Yuanxi. Sulit dipercaya kata-kata itu keluar dari mulutnya. Apa kau tidak mau memberi aku dan anak ini status? Aku sekarang hamil di luar nikah, menanggung tekanan besar. Tapi ini terlalu cepat. Lagi pula aku tidak punya perasaan padamu. Kenapa harus menikah denganmu? Anak akan kurawat. Tapi ini juga anakku. Apa kau ingin anak lahir di keluarga yang hancur berantakan? Rumah yang berantakan membuatku merenung. Bukankah ini lingkungan tempat aku tumbuh kecil dulu? Ibuku seorang pecandu judi. Ayahku pergi sejak dini. Hanya aku dan dunia yang saling bergantung. Dulu aku juga pernah bersumpah, ingin anakku lahir di lingkungan yang baik. Sekarang sepertinya hanya dengan menikahi Yuanxi. Baru ada keluarga yang utuh. Tapi menikah dengannya jelas mustahil, kontradiksi ini membuatku sangat bingung. Kalau begitu, keluargamu tahu kamu hamil? Belum tahu. Yuanxi mengulurkan tangannya dari balik selimut. Jarimu kenapa? Aku bertanya heran melihat jarinya yang dibalut perban, aroma obat samar tercium dari bawah perban. Yuanxi menunduk dan bergumam pelan, siang ini aku ingin mencoba memasak makanan dengan rasa seperti buatanmu. Tapi tidak sengaja tanganku teriris, banyak darah keluar. Bukankah di rumah ada pembantu? Dia tidak bisa memasak, bukan begitu? Dia tidak bisa membuat makanan dengan rasa seperti buatanmu. Hanya aku yang pernah melihat caramu membuatnya, jadi aku mencoba sendiri. Tidak kusangka tanganku teriris. Aku menghela napas pasrah, lukanya parah? Mau ke rumah sakit diperiksa? Yuanxi menggeleng pelan, menandakan lukanya tidak dalam. Bisakah kamu merawatku? Demi anak ini. Setelah berkata, dia menggigit bibirnya sedikit, lalu menarik selimut ke atas hingga menutupi setengah wajahnya. Baiklah. Tapi aku tidak mungkin setiap hari jauh-jauh ke rumahmu untuk merawatmu. Bagaimana kalau kamu pindah ke rumahku? Dengan begitu aku lebih mudah merawatmu, dan kamu juga bisa lebih tenang menjaga kehamilan. Mendengar ini, Yuanxi menyembunyikan senyum penuh arti di bawah selimut. Kamu milikku. Tak akan bisa kabur. Hahaha, luka ini sepadan. Apa aku tidak tahu sifat Ji Xinging? Asalkan aku bisa memanfaatkan kelemahan karakternya, aku bisa dengan mudah mengendalikannya. Benarkah? Kapan aku bisa ke rumahmu? Yuanxi pura-pura terlihat tidak percaya. Memastikan lagi perkataanku. Sore nanti, aku akan menjemputmu. Kamu istirahat dulu, aku pulang sekarang untuk merapikan kamar. Baiklah. Yuanxi tampak sedikit kecewa, tapi aku tidak mempedulikannya. Setelah pulang ke rumah, aku mulai membereskan kamar sebelah. Pertama, membersihkan barang-barang yang berserakan, lalu mengelap setiap sudut ruangan dengan kain basah. Proses ini membutuhkan kesabaran dan waktu, tapi aku tidak peduli. Karena Yuanxi hamil, membutuhkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman. Saat menyewa rumah ini, saya sengaja memilih tipe dengan 2 kamar. Meskipun sewanya sedikit lebih mahal daripada kamar tunggal, perbedaannya tidak terlalu besar, dan kamar ini juga dilengkapi AC. Setelah bekerja keras, akhirnya pada sore hari saya selesai membersihkan kamar dan beristirahat sejenak. Saya memutuskan untuk naik taksi ke rumah Yuanxi. Saya sudah berbicara dengan sopir taksi sebelumnya dan memintanya menunggu sebentar di bawah. Karena saya perlu kembali dengan mobil yang sama, sopir taksi dengan senang hati menyetujui permintaan saya. Saat di rumah,
Saya pernah menelepon pembantu rumah tangga Yuansi dan memintanya membantu membereskan barang. Sekarang saya tidak tahu apakah sudah selesai. Saat tiba di rumah Yuansi, saya melihat barang bawaannya tertata rapi di ruang tamu. Jumlahnya tidak banyak. Hanya ada satu kotak penyimpanan dan satu koper. Setelah memasukkan barang ke taksi, saya dan Yuansi duduk di kursi belakang. Mobil bergerak naik turun dengan suara bising. Yuansi memanfaatkan kesempatan untuk meletakkan tangannya di atas punggung tangan saya. Saya menarik tangan saya dan menggeser pantat ke samping. Yuansi tampak sedikit kecewa. Apa kamu bahkan tidak mau menggandeng tangan? Sopir melihat kami berdua melalui kaca spion. Kalian berdua pasangan kekasih, kan? Saya hendak berbicara, tetapi Yuansi mendahului. Bukan. Saya istrinya. Kami memiliki anak. Dengan ekspresi bahagia dan manis, dia mengelus perutnya sendiri. Seolah menenangkan kehidupan kecil di perutnya. Dengan bantuan sopir, Yuansi menyandarkan kepalanya di bahu saya. Dia memeluk lengan saya erat-erat. Saya mengerutkan kening dan menatap sopir dengan tidak puas. Saya punya alasan untuk curiga sopir itu disuap oleh Yuansi. Bukan suami istri, oke? Entah apa yang dia omongkan, padahal kami belum menikah. Mana ada suami istri? Lihat saja tingkahnya, dia seolah ingin memberitahu seluruh dunia bahwa dia mengandung anak saya. Setelah sampai di tujuan, saya membayar ongkos taksi untuk 2 perjalanan. Namun, kebetulan sekali. Kami bertemu dengan induk semang yang sedang berbaring malas di bangku taman sambil berjemur. Saya menarik kotak penyimpanan dan di tangan lain membawa koper, lewat di sampingnya. Yuansi mengikuti di belakang saya. Induk semang melihat lalu bercanda, "Wah, Xiao Jia. Ini pacarmu? Belum pernah lihat." "Ah, halo, saya pacarnya. Hari ini saya pindah untuk tinggal bersamanya." "Siapa Anda?" "Saya pemilik rumah di sini." Anak muda ini, cepat sekali dapat pacar dan dibawa pulang. Ada masa depan. "Oh, kakak pemilik rumah ya. Mohon bantuannya." Induk semang mendengar dirinya dipanggil kakak padahal sudah tua. Senang sekali di hatinya. "Ah, tidak, saya sudah setua ini." Saya langsung menarik pergelangan tangan Yuansi dan berjalan ke depan. "Maaf, mengganggu Anda. Kami pergi dulu." "Xiaoji, belajarlah dari pacarmu yang mulutnya manis. Tidak seperti kamu yang panggil tante." Di dalam lift, saya melepaskan pergelangan tangan Yuansi. "Xiao Ying, kamu membuatku sakit." Yuansi mengerutkan kening sambil mengusap bagian pergelangan yang memerah. "Saya sangat tidak sabar. Bisakah kamu berhenti bicara sembarangan? Sebentar bilang istri, sebentar lagi pacar. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Yuansi menatapku dengan raut sedih dan polos. "Apa tidak begitu? Kami adalah kekasih, dan juga sudah berjanji akan menjadi satu keluarga nanti." Saya langsung menjadi sedikit kesal. "Siapa yang mau jadi kekasih denganmu? Siapa yang mau menikah denganmu? Jangan mimpi. Kami sudah menjadi kekasih sejak SMA. Sekarang saya mengandung anakmu. Jika tidak menikah, apa kamu mau anak kita? Menanggung stigma anak haram? Hah, masa SMA siapa yang jadi kekasih denganmu? Kami hanya berpura-pura untuk menghadapi masalah-masalahmu. Apa kamu pikir saya mau? Kalau bukan karena utang, apa saya peduli padamu? Bagaimana anak ini ada? Kamu lebih tahu dari saya. Saya akan melajang seumur hidup. Mati di luar, lompat dari sini pun saya tidak akan menikahimu. Saya tidak melaporkanmu sudah bagus. Masih kekasih? Masih menikah? Saya?" Benar-benar membuat saya tertawa. Setelah mengatakan itu, entah kenapa hati saya merasa sangat lega. Pertama kali memakinya, rasanya sangat puas. Semua dendam bertahun-tahun terluapkan saat ini. "Kalau bukan karena anak, pergilah sejauh mungkin. Apa saya akan membiarkanmu tinggal di rumahku? Jangan buang-buang waktuku. Aku beritahu kamu, Yuansi. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu. Kalau kamu mau lihat anak, datanglah. Kalau tidak, pergilah. Dan kamu masih ingin memberi kompensasi? Dengan apa kamu memberi kompensasi? Dasar, apa kamu tidak punya hati nurani?" Yuansi terpaku di tempat. Wajahnya muram, hatinya rumit. Setelah puas memaki, perasaan tertekan saya jelas membaik. Sangat lega. Lift tua naik perlahan. Mengeluarkan suara berderit. Yuansi tidak berkata apa-apa. Dia tahu dia tidak punya muka untuk melanjutkan. Sebaliknya saya menyandarkan kepala di lift sambil menikmati pemandangan di luar. Sampai di lantai. Aku memindahkan barang-barangku keluar dari lift, tetapi Yuansi berdiri tak bergerak seperti kakinya terlem-lem. Aku menoleh ke arahnya. "Ada apa? Cepat keluar, pintu lift akan tertutup." "Oh," dia menjawab dengan gumaman pelan, lalu keluar dengan merangkak. Aku membawa koper ke kamar dan menyeka keringat di dahiku. "Nah, kamu tidur di kamar ini saja. Aku tidur di sebelah. Kamar ini sudah kubersihkan. Di dalam ada lemari, meja rias, semuanya ada." Yuansi masuk ke kamar dan matanya dengan cepat menyapu sekeliling. Dia menyadari, selain tempat tidur yang agak kecil, ruangan yang terbatas, dan lemari yang sedikit usang, hal lainnya cukup baik. "Aku akan ambilkan selimut dan spray untukmu. Masih ada beberapa di kamarku. Nanti aku bantu membereskannya." Tak lama, aku membawa setumpuk selimut dan spray kembali ke kamar Yuansi. Dengan gerakan cekatan aku membentangkannya. Yuansi berdiri diam di samping,
Menatap sosok yang sibuk di depannya, pikirannya mulai melayang jauh. Dia mengenang saat-saat mereka berdua dulu di villa. Saat itu dia juga fokus pada setiap hal, mengerjakan setiap tugas dengan sepenuh hati. Meskipun ini di rumahnya, lingkungan berubah, tetapi sikap seriusnya masih sama seperti dulu. Di atas tempat tidur sudah digelar kapas tebal untuk menahan musim dingin yang dingin di kota ini. Malam di sini sangat dingin. Suhunya lebih rendah dari siang hari. Jika kamu masih merasa kedinginan, bisa nyalakan pemanas AC. Remote ada di atas meja. Suaraku memutus lamunan Yuansi. Saat itu, telepon berdering. Aku melirik ponsel di atas meja. Aku angkat telepon dulu. Kamu bereskan barang-barangmu sendiri. Aku mengambil ponsel dan pergi ke ruang tamu. Ternyata telepon dari sahabatku Kindu. Halo, ada apa? Kindu langsung ke pokok pembicaraan. Aku menemukan pekerjaan paruh waktu untukmu. Yaitu menjadi guru les di rumah. Katanya waktu SMA kamu pintar belajar, jadi kupikir pekerjaan ini cocok untukmu. Bagaimana? Mau? Aku langsung setuju tanpa berpikir, karena sekarang aku sangat butuh uang. Setelah Kindu mendengar aku setuju, dia memperkenalkan pekerjaan ini secara singkat. Rumah majikan terletak di pusat kota. Tidak jauh dari tempat tinggalku sekarang. Jalan kaki sekitar 20 menit sudah sampai. Majikan memiliki seorang anak perempuan yang sedang duduk di SMA. Namanya Himuksin, membutuhkan guru les matematika. Ini pekerjaan yang bagus untukmu. Lagi dekat dengan rumahmu, gajinya juga lumayan. Sekitar 150 yuan per jam. Cukup menarik. Kamu punya nomor teleponnya? Nanti akan kukirimkan. Sudah sepakat. Terima kasih. Nanti di sekolah aku traktir minum. Ini hal kecil. Siapa kita berdua? Aku tutup telepon dulu. Tak lama, Kindu mengirimkan nomor telepon itu melalui WeChat. Aku mencoba menghubungi lawan bicara. Dia mengangkat telepon dengan sangat cepat. Setelah kami berdua sepakat waktu dan tempat bertemu, aku mencari lokasi menggunakan peta Gaode. Memang seperti yang dikatakan Kindu. Nanti naik sepeda saja bisa sampai. Aku melirik kamar sebelah. Yuansi sedang merapikan pakaiannya. Aku tidak bicara, langsung berbalik dan pergi. Sekitar setengah jam kemudian, aku memarkir sepeda di depan pintu masuk sebuah perumahan, lalu menguncinya dengan cekatan. Rumah majikan terletak di lantai 1 perumahan. Aku menekan bel pintu dengan lembut. Deling dong. Sekitar 1 menit berlalu. Pintu akhirnya terbuka perlahan. Seorang wanita parubaya berambut keriting keluar. Wajahnya tersenyum ramah. Matanya memancarkan keakraban dan keramahan. Aku segera menyapa dengan sopan. Halo, saya Ji Singing. Guru les matematika. Kami baru saja menelepon. Ibu Hi menyambut dengan hangat. Xiao Ji, selamat datang, selamat datang. Silakan masuk. Lalu dia memberiku sepasang sandal putih sekali pakai. Setelah mengganti sandal, aku mengikuti Ibu Hi masuk ke ruang tamu. Aku duduk di sofa, dan kami berdua segera memulai percakapan. Kamu mahasiswa atau guru? Mahasiswa. Mahasiswa Universitas Kyoto. Ibu Hi mendengar itu, matanya berbinar dan langsung bersemangat. Nak, kamu juga mahasiswa Universitas Kyoto? Kebetulan sekali. Putri sulungku juga kuliah di kampusmu. Aku agak terkejut. Benarkah? Kebetulan sekali. Lalu berapa nilai matematikamu saat ujian masuk universitas? Biar ku lihat seberapa hebat kemampuanmu. Nilai maksimal 150 poin, aku dapat 135 poin. Untuk membuktikan ucapanku benar, aku sengaja mengeluarkan ponsel dan menunjukkan tangkapan layar nilai ujian masuk universitas dulu kepada wanita parubaya itu. Ibu Hi melihat nilai di tangkapan layar, wajahnya menunjukkan senyuman puas. Kamu hebat sekali. Nak, tunggu sebentar di sini. Aku panggil putri bungsuku. Dia sedang belajar di kamar. Tak lama, Ibu Hi membawa seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Keluar dan duduk di sofa. Ini putri bungsuku, Himuksin. Sekarang duduk di SMA. Nilai mata pelajaran lain cukup baik, hanya matematika yang benar-benar payah. Begitu ya. Murid dengan kondisi seperti ini banyak. Aku akan mengajarkan pengalaman belajarku padanya. Pasti akan sedikit membantu. Kalau begitu, sekarang kita bisa mulai coba 1 jam, gaji tetap dihitung. Aku melirik jam. Tidak masalah, kita mulai sekarang. Di kamar Himuksin. Saya sedang mengajarinya matematika. Pemahamannya lumayan, hanya dasar-dasarnya yang kurang. Tapi jika penanganannya tepat, peningkatan nilai hanyalah masalah waktu. Di bawah penjelasan detail saya, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Seorang gadis yang wajahnya hampir identik dengan Himuksin muncul di ambang pintu. Siapa kamu? Kenapa ada di rumahku? Himuksin buru-buru menjelaskan. Kak, ini guru les yang dicari ibu. Gadis itu mengangguk penuh pengertian. Kukira siapa? Kalau begitu kalian lanjutkan saja, aku tidak akan mengganggu. Dia dengan sigap keluar dari kamar. Aku penasaran, apakah dia satu sekolah denganku? Himuksin memegang pena sambil berpikir dan menjelaskan. Tadi itu kakak perempuanku. Namanya Himuya, mahasiswa Universitas Kyoto. Kudengar kamu juga di sana. Bukankah kalian bisa bertemu setiap hari di sekolah? Belum tentu. Ada puluhan ribu mahasiswa di kampus, kemungkinan bertemu sangat kecil. Bahkan jika bertemu, belum tentu ingat. Sudahlah,
Kita lanjutkan belajar. 1 jam kemudian. Himuksin meregangkan tubuh, merasa lehernya hampir pegal. Bagaimana menurutmu? Apa yang kujelaskan bisa dipahami? Dia mengangguk, lumayan. Jauh lebih jelas daripada guru les sebelumnya. Banyak bagian yang rumit dan sulit, kamu punya pandangan unik sendiri. Selamat datang lagi lain kali. Ibu Hi juga ada di sana, setelah mendengar pujian putrinya. Dia semakin puas. Baiklah, sampai sini dulu hari ini. Mulai sekarang, setiap akhir pekan datang, 3 jam sehari. Bagaimana menurutmu? Tidak masalah, aku setuju dengan sigap. Lagi pula di rumah tidak ada kerjaan. Kuhitung, 1 jam 150, 3 jam 450. 2 hari 900 yuan. Kalau dipikir-pikir, lebih banyak daripada menjadi pelayan dan mencuci piring di restoran seminggu. Penghasilannya lebih besar. Sementara itu, di rumah, Yuansi gelisah tidak karuan. Karena dia menyadari aku tidak di rumah. Yuansi tidak tahu kemana aku pergi, pikirannya mulai bermacam-macam. Dia pergi kemana? Apa dia meninggalkanku? Tanpa dia di rumah. Sepi, terasa sangat dingin, seolah kehilangan semangat hidup. Tanpa dia di rumah, menjadi sangat sunyi, membuat orang merasa sesak seperti kematian yang mencekik. Hati Yuansi pun tenggelam ke dasar. Rasa takut yang aneh muncul di hatinya, dia mulai ketakutan. Takut kalau aku tiba-tiba menghilang lagi. Berulang kali dia memanggil namaku, suaranya terbata-bata dengan isakan. Dia teringat kata-kata yang kuucapkan sore ini, dan mulai khawatir apakah aku benar-benar akan meninggalkannya. Begitu pikiran itu muncul, Yuansi langsung merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Tangisnya semakin keras, semakin pilu. Seolah-olah seluruh dunia hanya tinggal dia seorang diri. Dan aku tidak tahu semua ini. Saat aku sampai di rumah, hari sudah malam. Di dalam rumah gelap gulita, tangan tak terlihat. Seharusnya, jika Yuansi di rumah, lampu harusnya menyala. Aku menyalakan lampu di ruang tamu. Ternyata dia tidak ada di ruang tamu. Setelah berpikir sejenak, aku mengetuk pintu kamar Yuansi. Dia tidak menjawab, tapi ada suara samar dari dalam kamar. Berarti, dia tidak pergi dari rumah, melainkan di dalam kamar. Lalu kenapa dia tidak membuka pintu? Mungkinkah ada sesuatu yang terjadi? Aku memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Di dalam ruangan gelap gulita. Yuansi, aku memanggil namanya, tetapi tetap tidak mendapat jawaban darinya. Sungguh aneh, orangnya jelas ada di dalam ruangan tetapi tidak menjawabku. Mungkinkah terjadi sesuatu? Aku sangat bingung. Dengan suara yang jernih, lampu yang redup samar-samar menerangi seluruh ruangan. Di lantai berserakan potongan kertas dan pakaian yang dibuang sembarangan. Seluruh ruangan berantakan dan kacau balau. Aku tidak melihat Yuansi di dalam ruangan. Lalu bagaimana dengan suara yang kudengar tadi? Apakah itu halusinasi? Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Dengan hati-hati aku memunguti pakaian di lantai dan meletakkannya di atas tempat tidur. Xiaoying, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Suara Yuansi tiba-tiba terdengar dingin dari belakang. Aku terkejut dan mundur beberapa langkah. Dia menundukkan kepala. Pandangan yang gelap membuatku tidak bisa melihat wajahnya. Ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Kenapa ruangan ini begitu berantakan? Aku menyadari bahwa di tangannya ia menggenggam erat sebilah gunting. Bilah pisau berkilau dingin. Aku menelan ludah, khawatir dia akan melakukan tindakan berbahaya. Yuansi perlahan mengangkat kepalanya. Dua pupil hitamnya, ekspresi tenang. Membuatku merasa sedikit takut. Kamu pergi kemana? Aku teringat saat aku pergi wawancara. Tidak memberitahu Yuansi. Saat itu aku hanya meliriknya. Ada urusan, aku keluar. Aku lupa memberitahumu. Semakin kupikir, semakin terasa tidak masuk akal. Aku tidak ada hubungan dengannya. Kenapa harus memberitahunya? Apa dia pikir dirinya masih seorang nona besar di hadapanku? Haruskah aku melapor padanya untuk setiap hal yang kulakukan? Itu tidak mungkin, tapi dia sekarang sedang hamil. Kehamilan mudah memengaruhi suasana hati. Untuk menghindari dia menjadi brutal dan melakukan hal berbahaya, aku mencoba menenangkannya, karena dia masih memegang gunting. Aku mencari pekerjaan paruh waktu. Lagi pula, sekarang aku sangat butuh uang. Pekerjaan paruh waktu apa? Aku punya uang. Aku bisa memberimu uang yang sangat banyak. Katakan padaku, kamu pergi kemana? Kenapa ada aroma parfum di tubuhmu? Apa kamu menemui wanita lain? Hah? Mustahil? Aku terkejut setengah mati. Apa dia seekor anjing? Hidungnya begitu tajam. Aku ingin mencari alasan asal-asalan untuk mengelabuinya. Mana ada aroma parfum? Aku sendiri tidak menciumnya. Mungkin kamu sendiri yang menyemprotnya. Hari ini aku tidak pakai parfum. Kamu sebenarnya pergi kemana? Yuansi seolah terstimulasi oleh sesuatu. Perlahan-lahan dia mengarahkan gunting padaku. Ada aroma parfum di tubuh Xiaoying. Pasti dia dekat dengan perempuan murahan tak tahu malu. Rasa kehilangan yang hebat membuatnya semakin gila. Xiaoying, kamu masih tidak mau bicara jujur? Aku begitu mencintaimu. Bagaimana kamu bisa mencari wanita lain? Bagaimana bisa kamu berbuat begini pada aku dan anak kita? Aku melihat gunting perak berkilau di depannya. Hatiku panik setengah mati. Sekaligus aku merasa sangat tak berdaya. Aku tidak mengerti kenapa Yuansi selalu seperti ini. Selalu curiga dan salah paham padaku.
Tidak peduli bagaimana aku menjelaskan, dia seolah tidak mau percaya. Situasi ini sudah terjadi berkali-kali, baik di masa lalu maupun sekarang. Dia selalu curiga aku akan mengkhianatinya. Padahal aku tidak bersalah. Tapi sekarang, antara aku dan dia sudah tidak ada lagi hubungan majikan budak. Aku merasa tidak perlu lagi menahan kecurigaannya yang tak berdasar. Menghadapi interogasi Yuanxi, aku memutuskan untuk tidak lagi diam. Sudah kubilang, aku benar-benar pergi mencari pekerjaan paruh waktu. Kalau kamu tidak percaya, ya aku tidak bisa apa-apa. Ayo, berikan gunting itu padaku, itu berbahaya. Yuanxi tidak berhenti begitu saja. Dia terus mendesak, pekerjaan paruh waktu seperti apa? Apakah harus berhubungan dengan wanita lain? Guru les privat. Aku tahu jawaban ini. Mungkin tidak bisa menghilangkan keraguan Yuanxi, tapi aku juga tidak ingin menjelaskan lebih banyak. Untuk beberapa hal, aku pikir tidak perlu melapor secara jujur padanya. Guru les privat, tidak boleh. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Aroma parfum di tubuhnya pasti karena berdekatan dengan wanita lain. Mungkin dia bukan pergi jadi guru les privat, tapi alasan. Katakan jujur. Apa kamu pergi menemui wanita lain? Ya atau tidak? Emosi Yuanxi semakin gelisah dan tidak tenang. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Wajahnya semakin beringas. Kamu masih tidak mau memberitahuku? Di perutku ada benih darimu. Beraninya kamu berbuat begini padaku? Kamu tahu aku. Aku paling benci pengkhianatan. Cepat katakan, kamu sebenarnya pergi menemui siapa? Aku akan menghabisinya. Aku benar-benar pergi jadi guru les privat. Sepertinya kamu memang tidak patuh. Ji Xinging, kamu adalah laki-lakiku. Bagaimana bisa aku mengizinkan laki-lakiku pergi bertemu wanita lain? Mata Yuanxi dingin. Langkah demi langkah dia mendekatiku. Setiap langkah membawa tekanan yang kuat. Aku agak panik, mencoba menghindari tatapan Yuanxi. Aura kuatnya membuatku takut. Seolah aku sedang dibidik oleh binatang buas yang ganas. Mungkin juga karena rasa takut padanya di masa lalu masih belum hilang dari hatiku. Kamu, jangan dekat-dekat. Aku tergagap. Yuanxi berhenti dan menatapku dengan tenang. Seperti sedang menikmati sebuah karya seni yang agung. Dia mengulurkan tangan, membelai pipiku dengan lembut. Aku membelalakan mata, tubuhku bergetar hebat. Penampilannya seperti ini baru pertama kali kulihat. Rasanya seperti berubah menjadi orang lain. Asing hingga aku tidak mengenalinya. Aku tidak menyangka Yuanxi tiba-tiba melakukan hal seperti ini. Entah apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, juga tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Berjanjilah padaku. Boleh, jangan cari wanita lain. Yuanxi sedikit berjinjit, perlahan mendekat padaku. Seolah ingin mencium bibirku. Dan saat ini aku sudah terdesak tanpa jalan mundur. Menghadapi ciumannya yang mendekat, napasku semakin berat. Detak jantungku semakin cepat, tapi aku sama sekali tidak bisa melawan. Tepat saat jarak bibir kami tinggal 1 sentimeter. Yuanxi tiba-tiba mundur. Gunting di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi dentang. Aku bereaksi cepat. Segera mengulurkan tangan untuk memeluknya erat. Dia memejamkan mata, wajahnya menunjukkan ekspresi kesakitan. Hei, ada apa denganmu? Hatiku cemas setengah mati. Tiba-tiba teringat dia masih demam dan pilek. Pasti karena demam tinggi yang tak tertahankan hingga pingsan. Aku segera menempelkan punggung tanganku ke dahi Yuanxi, merasakan panas yang luar biasa. Astaga, kenapa bisa sepanas ini? Bukankah sudah minum obat? Aku membaringkan Yuanxi di tempat tidur, menutupinya rapat-rapat dengan selimut, lalu segera menelepon klinik terdekat. 15 menit kemudian, dokter klinik datang. Dokter Lee. Anda datang. Maaf sudah merepotkan Anda untuk datang berkunjung di malam hari. Dia dari siang hari sudah demam tinggi karena flu, tiba-tiba pingsan, tolong Anda periksa. Saya mengantar Dokter Lee ke kamar. Dokter Lee menyentuh suhu dahinya dengan punggung tangannya. Kemudian dari kotak medis coklat kemerahan, ia mengeluarkan termometer, menyemprotnya dengan alkohol disinfektan. Lalu menyuruh saya meletakkan termometer di ketiak Yuanxi. Tidak ada cara lain, saya harus menurut. Pipi saya sedikit memerah, dengan malu-malu saya perlahan memasukkan tangan ke dalam selimut, dengan hati-hati menjepit termometer di bawah ketiaknya. 10 menit kemudian, saya mengambil termometer dengan lembut dan memberikannya kepada Dokter Lee di samping. Anak muda. Suhu tubuh mencapai 40 derajat, demam tinggi. Apakah Anda sudah memberinya obat penurun demam? Sudah. Seharusnya diminum hari ini, saya agak tidak yakin, tapi ingat pembantu bilang sudah minum obat. Tapi kapan tepatnya minum tidak dikatakan. Dari siang hingga sekarang masih demam tinggi tidak kunjung turun. Sekarang perlu disuntik dan minum obat untuk pengobatan. Tidak apa-apa, kan? Apakah akan berdampak pada tubuh? Tidak. Orang dengan imunitas kuat akan cepat sembuh, yang lemah mungkin sedikit lebih lambat. Ditemukan tepat waktu dan diobati tepat waktu, tidak akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Setelah berkata, Dokter Lee membuka kotak medis. Mengeluarkan jarum suntik panjang dan 2 botol besar berisi obat cair. Dokter Lee. Apakah Anda akan memberinya infus? Dokter Lee mengangguk. Ya, ini lebih baik untuk menurunkan demam. Apakah di rumah ada gantungan baju? Botol harus digantung. Tentu ada. Di dinding ada paku, saya menggantung gantungan baju di atasnya. 2 jam kemudian.
Info selesai, saya mengantar Dokter Lee pergi. Lalu saya mencium baju apakah ada aroma parfum. Tapi mencium lama tetap tidak tercium sedikit pun aroma. Bagaimana Yuansi bisa menciumnya? Aneh sekali. Apa dia benar-benar seperti anjing? Penciumannya begitu tajam, dan sedang demam tinggi pula. Saya terkulai di sofa, merenung ke langit-langit. Sangat lelah, hari ini. Bolak-balik sibuk membuat saya sangat lelah. Membantunya pindah rumah, menjadi guru les. Sudah jam segini, tidak usah masak nasi, kan? Makan apa saja dan tidur saja. Saya mengeluarkan dengkuran kecil. Di kamar sebelah, Yuansi sudah bangun. Dia melihat bintang di luar jendela, hatinya timbul sedikit kekhawatiran. Sudah larut malam. Entah apakah Xiao Ying ada di rumah, dia perlahan bangkit dari tempat tidur, memakai sandal, lalu diam-diam datang ke depan pintu kamar saya. Di balik pintu, dia mendengar suara dengkuran ringan dari dalam. Sepertinya, dia ada di rumah dan tidak pergi kemana-mana. Yuansi berpikir dalam hati, wajahnya tersenyum tipis. Dia ingin masuk dan melihat. Pintu tidak terkunci, memberinya kesempatan ini. Ini pertama kalinya dia datang ke kamar saya. Saat itu saya sedang tidur di tempat tidur. Nyenyak, Yuansi membuka senter ponsel. Menyinari wajah saya dengan cahaya redup, lalu duduk dengan hati-hati di tepi tempat tidur, mengulurkan tangan menyentuh pipi saya. Semakin dia menyentuh, semakin bersemangat, bahkan membungkuk mencium wajah saya. Saat dia larut dalam momen itu, saya terbatuk satu kali, membuatnya yang tadinya tenang menjadi panik dan bingung. Kenapa dia tiba-tiba batuk? Apa dia terbangun karena suaranya? Seharusnya tidak, kan? Yuansi cemas sekaligus takut. Dia hanya bisa buru-buru melarikan diri. Sebelum pergi, dia tidak lupa berbisik di telinga saya, "Aku paling sayang kamu." Kembali ke kamarnya sendiri, Yuansi tidak menyalakan lampu, hanya menyinari dirinya dengan senter ponsel. Di tangannya ada sebuah foto berdua mereka. Remaja di foto tersenyum polos. Lucu, lucu, lucu sekali. Xiao Ying favoritku, aku sangat suka. Tapi sepertinya dia sudah tidak suka padaku. Bagaimana? Tidak apa-apa, perutku ada anaknya. Selama ada anak, aku bisa mengendalikannya dengan kuat. Hehe. Yuansi puas sambil mengelus perutnya. Sudut mulutnya tersungging senyum jahat yang puas. Wajah tidurnya benar-benar lucu. Dulu aku benar-benar buta. Sampai tidak bisa melihat sisi imutnya yang begitu menggemaskan. Yuansi tidak tahan. Mengulurkan jari, menyentuh lembut orang di foto. Untuk merasakan kembali kehangatan dan kelembutan yang dulu. Dia mengingat kata-kata yang pernah dia ucapkan padaku, "Aku paling benci orang yang berbohong padaku." Tapi sekarang, dia sendiri telah berbohong besar padaku. Kebohongan ini seperti jaring tak terlihat yang mengikat erat kami berdua. Yuansi sangat sadar, selama kebohongan ini tidak terbongkar suatu hari. Dia memiliki kekuasaan untuk mengendalikanku. Karena kebohongan ini, dia bisa terus tinggal di sisiku. Menikmati perlakuan istimewa ini. Mungkin saat aku menemukan kebenaran, semuanya sudah terlambat. Xiao Yingku, imut sekali. Yuansi bergumam pelan, matanya berbinar dengan cahaya penuh kasih sayang. Xiao Ying, kau adalah hadiah dari surga untukku. Aku cinta kamu. Sangat, sangat, sangat cinta kamu. Xiao Ying, sebelumnya aku melakukan hal yang tidak pantas padamu, aku tidak seharusnya menyiksamu. Telah menyebabkan luka yang besar padamu, aku sangat menyesal. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menggunakan cintaku untuk perlahan menyembuhkan hatimu yang terluka. Kelembutanmu, kehalusanmu, ketenteramanmu, pikiranmu, jiwamu, tubuhmu, napasmu, rambutmu, bahkan tangan, kaki, hati, dan paru-parumu, semuanya milikku, Xiao Ying. Sebaiknya kau jangan mengkhianatiku. Bagaimana jika kau mengkhianatiku? Maka aku akan mematahkan tanganmu, mematahkan kakimu, membuatmu menjadi cacat, memasang rantai besi padamu dan mengurumu di sisiku. Selamanya tinggal di sisiku. Tidak ada yang bisa menghalangi kebahagiaan kita. Siapapun yang berani menghalangi, pasti akan kuubah menjadi mayat yang dingin. Xiao Ying, kita akan bahagia. Yuansi mengangkat foto itu tinggi-tinggi. Menengadah menatap tajam orang di foto itu. Bayangan di belakangnya menyunggingkan senyum yang mengerikan. Keesokan harinya pukul 6 pagi aku bangun. Saat selimut sedikit dibuka, terasa jelas hawa dingin. Hari sudah pagi, entah Yuansi sudah bangun atau belum. Aku diam-diam membuka pintu kamarnya, melihat dia masih tidur, lalu menutupnya dengan hati-hati, takut mengeluarkan suara sedikit pun yang mengganggunya. Lagi pula dia sedang hamil, membiarkannya tidur lebih lama itu baik. Setelah mandi dan membersihkan diri, aku dengan sederhana memasak 2 porsi mie. Saat aku selesai sarapan, sudah jam 8 lebih. Memakai sepatu, membawa buku pelajaran yang diperlukan, aku meninggalkan rumah kontrakan. Sebelum pergi, aku meninggalkan secari kertas di meja yang bertuliskan aku harus pergi ke kelas. Tidak di rumah, dan menyertakan nomor telepon. Saat Yuansi bangun, aku sudah sampai di sekolah. Dia melihat kertas yang tertinggal di meja, wajahnya tersenyum tipis. Rupanya dia pergi ke sekolah. Berarti dia sudah lulus kuliah. Jadi, harusnya senang atau tidak senang? Sebenarnya Yuansi tidak senang. Dibandingkan SMA,
Kuliah memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertemu wanita lain. Dia mulai merenung lagi. Apa cara untuk mencegah Xiao Ying pergi sekolah? Patahkan kakinya saja. Dengan begitu dia bisa dikurung di rumah dan menemaniku selamanya. Atau patahkan tangannya, maka satu-satunya sandarannya adalah aku. Tapi kalau tangan dan kakinya patah, dia akan kesakitan bagaimana? Dia sangat takut sakit, tapi sepertinya tidak apa-apa. Asalkan aku mendekapnya dalam pelukan dan menghiburnya, pasti dia tidak akan sakit lagi. Hehe, cara ini bagus sekali. Tentu saja ini cara terakhir, karena aku juga tidak suka Xiao Ying yang cacat. Kalau benar-benar tangan dan kaki patah. Nanti bagaimana dia bisa menemani aku jalan-jalan dan belanja? Sambil berpikir, Yuan Xi masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka. Tapi dia tidak menemukan perlengkapan mandinya. Apa Xiao Ying lupa menyiapkannya? Hanya sikat gigi dan gelasku yang terpajang di rak. Dia melihatnya. Menyeringai jahil. Karena itu sikat giginya, kenapa aku tidak bisa menggunakannya? Lagi pula kita akan menjadi suami istri. Jadi istri menggunakan sikat gigi suami tidak masalah, kan? Setelah selesai menyikat. Dia juga menggunakan handuku untuk mencuci muka. Seolah-olah semuanya adalah barang kebutuhannya sendiri. Menggunakannya dengan seenaknya tanpa ragu. Mie di meja sudah dingin. Yuan Xi mengambil panci dan memanaskan mie itu kembali. Lalu tak sabar untuk mencicipinya. Rasa yang familiar. Dia mulai menyantap mie dengan lahap, menikmati kelezatan yang langka ini. Sudah lama tidak merasakan mie masakanku. Yuan Xi makan dengan nikmat, dan dengan cepat menghabiskan semangkuk mie itu. Waktu selanjutnya adalah menunggu Xiao Ying pulang. Sementara itu, di perpustakaan sekolah. Aku dan Qin Du datang ke sini untuk mencari referensi. Kami mencari tempat duduk, tetapi di sampingnya ada seorang gadis. Untuk menghindari kesalahpahaman, aku bertanya padanya dengan suara rendah. Maaf, kawan, bolehkah kami duduk di sampingmu? Tempat lain sudah penuh. Gadis itu perlahan mengangkat kepalanya. Saat matanya tertuju padaku, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, aku juga melihat dia menunjukkan ekspresi terkejut. Gadis di depanku ini. Ternyata adalah kakak dari murid les privatku, Himuya. Kami berdua saling memandang, dan dengan sangat kompak berseru bersama. Kau, sungguh kebetulan, bisa bertemu denganmu di sini. Ya, memang sangat kebetulan. Apa yang kau lakukan di perpustakaan? Oh, aku ke sini untuk mencari beberapa referensi. Kalau kau, baru datang juga? Himuya menggelengkan kepala. Bukan, aku sudah sekitar setengah jam di sini. Sedang membaca buku ini. Sambil berkata, dia menegakkan buku di tangannya agar aku bisa melihat sampulnya. 3 huruf besar, psikologi, terlihat jelas di mataku. Aku tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, apa kau jurusan psikologi? Himuya tersenyum tipis dan kembali menggelengkan kepala. Bukan, aku hanya hobi pribadi. Apa kau memiliki pemahaman khusus tentang psikologi? Aku mengangkat bahu. Tidak terlalu paham. Membaca ini lebih sulit dari kitab suci. Hal ini menarik perhatian petugas perpustakaan. Kawan, tolong jangan bicara lagi. Perilaku kalian sudah mengganggu kawan lain. Peringatan dari pengurus membuat mereka berdua langsung tutup mulut. Setengah jam kemudian, aku menemukan data yang kubutuhkan. Lalu aku menyenggol lengan Qin Du dengan siku. Kamu sudah menemukannya belum? Aku sudah selesai. Qin Du mengangguk. Sudah lama aku menemukannya. Mendengar itu, aku menoleh ke arah Himuya. Aku pergi dulu ya. Himuya tampak sedikit terkejut. Secepat itu? Aku hanya datang mencari beberapa data saja, tentu saja cepat. Himuya mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi bersama. Aku juga sudah agak lelah membaca. Kami bertiga meninggalkan perpustakaan. Tapi begitu keluar pintu, Himuya melambaikan tangan untuk pamit. Dia berjalan ke arah lain. Qin Du menatapku dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Kalian kenal? Bagaimana yang menjelaskannya? Anggap saja kenal. Dia itu kakak dari murid les privat yang kamu perkenalkan padaku. Wah, cantik sekali. Kalau tahu begini, aku tidak akan memperkenalkannya padamu. Aku sendiri yang akan pergi, jadi aku yang pertama kali kenalan dengannya. Hehe. Aku traktir kamu minum. Tetap saja, aku harus berterima kasih karena kamu memperkenalkan pekerjaan les itu padaku. Buat apa? Kita ini siapa dan siapa? Traktir aku minum Coca-Cola saja sudah cukup. Tidak jauh dari sana, pembantu Yuan Xi diam-diam menelpon. Nona besar, aku melihat ada seorang gadis berjalan bersama Tuan Ji muda. Apa? Siapa dia? Yuan Xi tidak bisa diam. Kok ada orang lain yang mau mati lagi? Aku tidak kenal. Sepertinya mereka berdua sangat dekat. Apa kamu lihat jelas siapa orangnya? Tidak. Jaraknya agak jauh. Foto dari ponsel agak buram. Terus awasi Xiao Ying untukku. Jika melihat ada wanita lain yang mendekatinya, segera laporkan. Setelah menutup telepon, Yuan Xi menggenggam ponselnya erat-erat. Matanya penuh amarah. Xiao Ying semakin hari semakin tidak patuh. Waktu berlalu hingga malam tiba. Setelah kelas malam selesai, aku berencana pulang, tapi Qin Du memanggilku. Mau ke warnet nggak? Malam ini kita lembur. Besok pagi nggak ada kelas. Lembur? Aku ragu-ragu sebentar, lalu menggeleng. Sudah, lebih baik tidak usah. Ada urusan di rumah. Urusan apa?
Bukannya di rumah cuma kamu seorang? Bosan di rumah? Mending temani aku main. Aku benar-benar tidak bisa pergi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya. Apa harus kukatakan bahwa aku telah membuat perut perempuan lain hamil? Tidak, tidak. Jika kukatakan, bukankah itu bodoh sekali? Ada urusan sungguhan di rumah. Begitu saja. Aku pergi dulu. Aku mengambil buku dan bergegas keluar kelas. Setelah keluar dari gedung belajar, aku mengeluarkan ponselku. Layar menunjukkan puluhan panggilan tidak terjawab. Aku langsung tahu itu dari Yuansi. Ngapain sih? Aku sedang belajar, kamu nelpon aku terus-terusan? Kalau saja tidak aku senyapkan, pasti sudah berisik sekali. Aku menelepon balik Yuansi. Hei, apa kamu ada perlu denganku? Kok nelpon aku berkali-kali? Dari seberang terdengar suara Yuansi yang manja. Ada, dong, Xiaoying. Kamu kapan pulang? Aku kangen banget sama kamu. Aku masih di kampus, sebentar lagi pulang. Nah, Xiaoying. Waktu kamu pulang, bisakah kamu belikan aku irisan hawthorn dan keripik kentang? Aku tiba-tiba ingin makan itu. Hah, irisan hawthorn sih tidak masalah, tapi kamu sedang hamil sekarang. Makan keripik kentang kebanyakan kayaknya kurang baik, ya? Aku memang ingin makan, cuma sedikit saja. Boleh nggak? Aku tidak bisa membujuknya, akhirnya terpaksa setuju. Baik, baik. Aku lihat dulu apakah ada yang menjualnya. Kamu tunggu aku di rumah ya. Kebetulan di dekat sini ada toko camilan Zhao Erming. Aku bisa beli di sana. Nelpon berkali-kali cuma mau minta keripik kentang dan irisan hawthorn. Aku agak kesal. Setidaknya kirim pesan pun jadi. Sesampainya di toko camilan Zhao Erming. Pengunjung di dalam toko sangat sedikit. Aku mengambil keranjang. Selain merek yang disukai Yuansi, aku juga memilih beberapa keripik kentang dengan kemasan berbeda. Aku berjalan ke lemari pendingin. Saat aku mengulurkan tangan untuk mengambil botol jus jeruk terakhir, tiba-tiba sebuah tangan kecil putih mulus juga meraihnya bersamaan. Pandangan kami bertemu dalam sekejap. Suasana terasa sedikit canggung. Kebetulan sekali, bertemu kamu di toko camilan. Aku melihat Himuya tersenyum. Setelah berdua membayar, aku dan Himuya pergi ke taman dekat situ. Kami duduk di sebuah gazebo. Di taman itu ada danau yang sangat besar. Cahaya bulan memantul di permukaan air, membuatnya tampak sangat terang. Siswa Ji Singing, bisakah kita berteman? Aku menatapnya. Tentu saja. Lebih banyak teman, lebih banyak jalan. Lagi pula, kesanku terhadap Himuya cukup baik. Sepertinya dia gadis yang punya kepribadian. Kepingan salju mulai turun perlahan dari langit malam yang gelap, jatuh di dahan-dahan. Turun salju, ucap Himuya lirih. Jatuh perlahan dari langit malam yang gelap, mendarat di dahan. Salju turun, Himuya berkata pelan. Seperti berbicara sendiri, kepingan salju jatuh di rambutnya yang halus. Dia menengadah ke langit. Matanya memancarkan sedikit kesedihan dan kesepian. Kawan sekelas Ji Singing, bisakah kau menjadi pendengarku? Aku ingin mengatakan sesuatu dari hatiku. Meskipun kita baru saling kenal, agak tiba-tiba. Jika kau keberatan, aku bisa tidak mengatakannya. Tidak apa-apa, katakan saja. Aku penasaran apa yang akan dia katakan. Kawan sekelas Ji Singing, kau tahu penderitaan kehilangan keluarga sejak kecil? Seperti apa rasanya? Mendengar kata-katanya, aku tertegun, lalu hatiku terasa jatuh ke dasar. Tentu saja, sejak kecil ibuku adalah seorang penjudi. Jika kalah uang dia akan melakukan KDRT pada ayahku dan aku. Barang-barang berharga di rumah sudah dihabiskan ibu. Kadang ibu mabuk dan mengamuk lalu mencambukku dengan cambuk, ayahku melindungiku di bawah tubuhnya. Menahan pukulan dari ibu, tapi ayah tidak tahan dengan KDRT ibu, lalu memilih minum pestisida. Aku kehilangan satu-satunya orang yang paling kucintai di dunia ini. Ayahku tidak akan pernah kembali. Saat bicara, mataku memerah. Air mata kecil keluar. Untungnya aku bisa mengendalikan emosi. Aku tidak ingin meneteskan air mata besar di depan orang lain. Xiao Caiman, butuh tisu? Himuya mengeluarkan selembar tisu untukku. Xiao Caiman, terima kasih. Aku menerima tisu dan menyeka air mata di sudut mataku. Rindu pada ayah membuatku setiap saat membenci ibu. Sebenarnya, aku hampir sama sepertimu. Sejak kecil aku dijual oleh penculik ke sebuah keluarga, tapi orang tua angkatku sangat jahat padaku. Entah dipukul setiap hari atau tidak diberi makan. Saat aku berusia 17 tahun, aku dibawa pulang oleh bibiku dan diberi nama baru. Aku mengendalikan emosi dan menatapnya dengan heran. Jadi yang kutemui hari itu adalah bibimu? Ya, Muksin adalah sepupuku. Orang tuaku sudah tiada. Pada hari ditemukan dan dibawa pulang, aku pikir bisa bertemu orang tuaku. Tapi, yang kulihat adalah batu nisan orang tuaku. Bibi bilang, orang tuaku mencariku setiap hari. Siapa sangka kecelakaan membuat mereka meninggal. Maaf, aku tidak tahu bagaimana menghibur Himuya. Kami saling mencurahkan isi hati, seolah menemukan pelabuhan untuk bercerita. Membiarkan kesedihan hati terlepas. Salju semakin deras, mereka meninggalkan taman. Aku mengajak Himuya ke kios pinggir jalan, mentraktirnya susu hangat. Suhu malam sangat dingin. Secangkir susu hangat bisa mengusir hawa dingin. Mereka duduk di bawah payung, menikmati ketenangan istimewa ini. Mulai berbagi hal-hal kecil dalam hidup.
Tepat saat itu, dering telepon memecah keheningan. Aku sadar itu ponselku berdering. Segera kulihat ID penelepon, ternyata Yuansi. Aku langsung mematikannya. Tidak perlu dipikir, pasti dia menyuruhku pulang. Aku berdiri dan berpamitan pada Himuya. Adegan ini dilihat oleh pembantu Yuansi, dan segera melaporkan ke Yuansi. Dan dia menekankan bahwa itu wanita yang sama. Saat aku pulang, sudah pukul 10 malam. Entah sudah larut begini, apakah Yuansi sudah istirahat? Aku membuka pintu dengan hati-hati. Berusaha tidak menimbulkan suara. Kemana kau pergi? Yuansi duduk tenang di sofa usang. Aku kaget dengan suaranya yang tiba-tiba, jantung hampir melompat keluar. Kau mau menakutiku sampai mati? Tengah malam tidak tidur, duduk di sini ngapain? Wajah Yuansi menunjukkan sedikit rasa bersalah, tapi segera kembali tenang. Aku tidak bisa tidur, jadi di sini menunggumu pulang. Kenapa wanita ini selalu suka begini? Muncul tiba-tiba, sulit diantisipasi. Jika mentalitasku sedikit lebih lemah, pasti sudah kena serangan jantung karena ketakutan. Tapi, aku juga tahu Yuansi bukan hantu, hanya kadang perilakunya agak aneh. Xiaoying, kau pergi kemana? Kau pulang larut begini? Aku pergi membelikanmu camilan. Lihat, irisan hawthorn dan keripik kentang kesukaanmu. Yuansi berdiri dan mendekat perlahan. Kau bohong, meskipun kau beli camilan, tidak perlu waktu selama itu. Kau pulang dari pelajaran malam jam 8. Beli camilan paling 20 menit, jalan 20 menit, total 40 menit. Kau pulang jam 10, 1 jam lagi kau pergi kemana? Aku sungguh pergi beli camilan. Menghabiskan sedikit waktu di jalan. Melihat pria itu masih tidak jujur, Yuansi kehilangan kesabaran. Kau bohong, beli camilan perlu waktu selama itu? Kau pernah jadi pelayanku. Kau tahu merek irisan hawthorn yang kusuka, rasa keripik kentang yang kusuka. Hal kecil seperti ini, setengah jam saja sudah lebih. 10 menit sudah bisa selesai. Katakan jujur, sisa waktu kau pergi kemana? Xiaoying akhir-akhir ini benar-benar semakin tidak patuh, bahkan sudah belajar berbohong, dan diam-diam pergi menemui wanita lain. Benar saja, setelah meninggalkanku, sayapnya menjadi keras. Tapi, aku akan membuatnya mengerti, betapapun keras sayapnya, dia tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku akan mematahkan sayapnya dengan tanganku sendiri, biar dia tahu harga dari kebohongan. Yuansi menatap mataku dengan tajam. Ingin bilang melalui tatapan bahwa aku masih tidak jujur, aku memalingkan kepala, hatiku jelas mulai cemas. Lihat aku, teriak Yuansi lalu menjepit daguku. Memaksa kami kembali saling bertatapan, aku sangat panik, tapi tidak mengerti Yuansi. Atas dasar apa dia menanyaiku? Aku benar-benar membeli camilan di toko camilan, tempatnya ramai. Sangat padat, antre bayar juga lama, makanya baru sekarang pulang. Kalau kamu tidak percaya padaku, ya sudah. Xiaoying. Sebenarnya, aku ingin memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa memanfaatkannya. Sampai kapan kamu mau terus berbohong padaku? Kamu pergi menemuinya, kan? Hari ini kalian bertemu di perpustakaan. Lalu malamnya pergi ke taman. Benar? Nadanya tegas. Seolah tahu segalanya. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu kemana aku pergi? Aku makin merasa ada yang tidak beres. Bukankah ini, jejakku hari ini? Bagaimana dia tahu semuanya dengan jelas? Jangan urus dulu bagaimana aku tahu. Xiaoying, kenapa kamu pergi ke perpustakaan dengan wanita lain? Kenapa malam hari ke taman? Kenapa berbohong? Kenapa melakukan ini? Tidak mau jelaskan? Jawab dulu, bagaimana kamu tahu? Aku curiga aku diikuti. Apa itu penting? Kalau aku tidak tahu. Kamu pasti terus berbohong padaku, kan? Tampaknya, aku 100% yakin dia sudah mengikutiku lama. Ini membuatku sedikit marah. Ya, aku berbohong padamu, itu salahku. Aku minta maaf, tapi kamu tidak berhak mengaturku. Pertama, apa kamu pikir kamu masih nona besar di depanku? Masih menganggap aku pelayanmu yang bisa kau bully? Sadarlah. Aku sudah bukan lagi. Kedua, dengan gadis mana aku pergi, itu urusanku. Apa hakmu bertanya ini itu? Tidakkah kamu merasa terlalu ikut campur? Aku, untuk sesaat Yuansi terbungkam. Aku langsung melewatinya dan meninggalkan kata, camilan di atas meja, jangan lupa dimakan. Ingat, jangan urusi aku. Namun Yuansi mulai ngotot. Kenapa? Kenapa? Kenapa dengan adanya aku kau masih mencari wanita lain? Xiaoying, apa kau tidak punya perasaan padaku sama sekali? Aku berhenti, nada suaraku makin dingin. Tidak punya. Bagaimana kamu memperlakukanku? Bagaimana kamu menghinaku? Apa perasaan yang bisa kumiliki padamu? Suka disiksa olehmu? Maaf ya. Aku bukan tempat pelampiasanmu. Mendengar ini, hati Yuansi terasa sakit seperti terkoyak. Sekarang katakan padaku, apa kau masih mau menikah denganku? Aku tertawa dingin. Apa kau bermimpi di siang bolong? Aku menikah denganmu? Mungkin kepalaku ditendang keledai? Aku akan menikah dengan wanita lain, bukan denganmu. Lalu kau akan punya anak dengan wanita lain? Aku jawab tegas, iya. Beberapa kalimat pendek itu bagaikan jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Pupil Yuansi sedikit melebar. Emosinya tak lagi tertahan. Dia melangkah maju dan memelukku erat. Jangan.
Jangan tinggalkan aku mohon padamu, jangan cari wanita lain, ya? Aku tidak bisa kehilangan dirimu. Aku mencintaimu, aku mencintaimu. Akulah yang paling mencintaimu, kenapa kau tinggalkan aku? Akulah yang layak kau cintai. Akulah, katakan, apa wanita jalang itu yang merayumu? Benar, katakan padaku, apa dia yang merayumu? Apa? Bicaralah, aku melepaskan cengkeramannya dengan kuat. Jangan sembarangan memaki orang lain sebagai jalang. Dia tidak mengganggumu. Kau membelanya? Apa kau menyukainya? Terserah bagaimana kau pikir. Setelah itu, ponsel di sakuku kebetulan berdering. Aku refleks mengeluarkan ponsel, nomor asing yang belum pernah kulihat. Siapa yang menelepon? Apa itu wanita itu? Yuansi menggertakkan gigi. Matanya yang indah dipenuhi amarah, seolah ingin menelanku. Aku berbalik pergi dengan kesal. Bukan urusanmu. Mendengar itu, wajah Yuansi seketika pucat pasi. Dia bergumam pelan. Kau yang memaksaku. Lalu dia meraih kursi lipat besi di sampingnya, dan menghantamkannya keras ke belakang kepala pria di depannya. Hanya terdengar suara gedoran keras, aku langsung tumbang tergeletak di lantai. Yuansi berdiri termangu di tempat. Tangannya masih memegang kursi yang tadi digunakan untuk menjatuhkanku. Tatapannya kosong dan buyar, ekspresinya mengerikan. Entah berapa lama kemudian, aku perlahan duduk di tempat tidur. Hus, sakit sekali. Aku kenapa? Sambil berkata, aku mengulurkan tangan memegang kepala, berusaha mengingat apa yang terjadi. Yang kuingat, setelah pulang ke rumah, aku bertengkar mulut dengan Yuansi soal sesuatu. Lalu aku hendak mandi. Tapi saat itu, tiba-tiba ada benda keras menghantam kepalaku. Lalu pandanganku gelap dan aku pingsan. Saat itu hanya Yuansi yang berdiri di belakang, pasti dialah yang memukul kepalaku dengan benda saat aku tidak sadar. Wanita ini, kenapa pakai kekuatan sebesar itu? Dengan apa dia memukulku? Kepalaku sangat sakit. Rasa sakit di kepalaku semakin hebat, seperti ingin pecah. Setelah kejadian ini, aku tidak akan pernah lagi membelakangi Yuansi. Aku menatap keluar jendela, hampir sore hari. Matahari akan segera tenggelam, beberapa burung tak dikenal terbang melewati jendela. Aku turun dari tempat tidur dan membuka pintu, melihat Yuansi sedang memasak sup ayam. Penampilannya yang sibuk seperti ibu rumah tangga. Jahe iris, daun bawang, goji berry, kurma merah, berbagai rempah, ditambah sedikit arak masak. Lalu pikir lagi, apa yang belum ditambahkan? Dia berdiri di depan dapur merenung sejenak, lalu berbalik dan melihatku berdiri di pintu. Yuansi tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Aku memukulnya dengan kursi, menyergapnya. Dia pasti akan memarahiku, kan? Tapi wajar saja dimarahi, karena aku telah menyakitinya. Ayo, biarkan badai datang lebih kencang, Xiao Ying. Kamu sudah bangun? Yuansi perlahan mendekatiku, lalu mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian kepalaku yang terluka. Aku menatapnya tajam. Kamu melukaiku, dan masih berani menyentuhku? Yuansi dengan malu menghentikan gerakan tangannya. Maaf, aku seharusnya tidak memukulmu dengan kursi. Aku panik, jadi, tidak bisa menahan diri. Melihat dia meminta maaf dengan tulus. Aku tidak tahu apakah harus menerimanya. Jika ku terima, hatiku sendiri tidak akan tenang. Jika tidak ku terima, kali ini dia pakai kursi. Lain kali mungkin dia akan memukul kepalaku dengan asbak. Melihatku diam saja, Yuansi menundukkan kepalanya. Maaf, ini semua salahku. Kamu boleh memukulku, memarahiku, terserah padamu. Asalkan kamu bisa bahagia. Kalau kamu masih tidak bahagia, aku bisa menggunakan tubuhku untuk membuatmu bahagia. Aku masih tetap diam, berdiri di sana seperti patung, tidak bergerak. Ada apa? Kenapa dia berdiri seperti patung kayu? Apa karena aku terlalu keras memukulnya hingga dia menjadi bodoh? Harusnya tidak. Aku ingat aku tidak memakai kekuatan. Tapi, kalau Xiao Ying benar-benar menjadi bodoh, itu juga bagus. Dengan begitu, pikirannya hanya bisa diisi oleh diriku sendiri. Sambil berpikir, Yuansi tidak bisa menahan diri untuk tersenyum kecil. Apa? Aku menghela napas panjang, sangat tidak berdaya. Sayangnya aku tidak pernah memukul perempuan. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Lagi pula, aku biasanya bersikap lembut dan jarang marah. Apalagi memaki. Sudahlah, sekali ini saja. Aku memutuskan untuk tidak mempermasalahkan ini lagi. Bagaimanapun juga, Yuansi sekarang sedang hamil, emosinya mudah berubah. Aku berharap masalah ini bisa berlalu. Pengampunanku membuat Yuansi merasa bahagia yang tak terkatakan. Aku sudah memasak sup ayam, ayo cepat coba. Segar sekali. Ini ayam hitam, aku sengaja menyuruh orang membelinya. Yuansi menuangkan semangkuk sup ayam yang baru matang untukku. Dan mencuci sendok, meletakkannya di dalam mangkuk. Tepi mangkuk agak panas, dia menghembuskan napas. Sambil dengan hati-hati membawanya ke depanku. Aku mengambil sendok dan mencicipinya. Tidak bisa dipungkiri. Rasanya cukup enak. Mungkin juga karena aku sudah 2 hari tidak makan. Aku menghabiskan beberapa mangkuk sup ayam. Malam hari, aku tidur lebih awal. Lusa adalah akhir pekan. Aku butuh istirahat yang cukup untuk menghadapi kerja paruh waktu. Sementara di kamar sebelah, Yuansi masih belum tidur. Pikirannya terus memikirkan berbagai hal.
Besok Xiao Ying pergi ke sekolah, apakah aku harus pergi melihatnya? Wanita tak tahu diri mana yang mendekatinya? Sekalian aku habiskan saja, ide ini sepertinya bagus. Ya, lakukan saja begitu. Hehe, sangat mencintaimu, Xiao Yingku. Keesokan paginya, aku sampai di sekolah. Kindu melihatku dan melambaikan tangan. Kenapa kamu tidak datang 2 hari ini? Ada seorang gadis bernama Himuya mencarimu, yang kita temui di perpustakaan waktu itu. Kamu masih ingat, mencariku? Bagaimana jawabanmu? Aku bilang aku tidak tahu, lalu aku memberikan nomor teleponmu padanya. Dasar kamu. Sembarangan saja memberikan kontakku pada orang lain. Kalau kena penipuan telekomunikasi, aku tertipu sampai ke Myanmar Utara. Kamu harus bertanggung jawab menyelamatkanku. Mana mungkin seheboh itu? Kamu pasti tidak akan mudah percaya pada telepon orang asing. Atau pesan, kan? Hah? Itu belum pasti. Modus penipuan telekomunikasi sekarang bermacam-macam. Mereka sangat pintar bermain dengan psikologi orang. Ayo cepat pergi, jangan berdiri di luar seperti orang bodoh. Angin ini sampai bisa menerbangkan orang, kulitku yang halus ini tidak tahan. Hei, siswa Ji Singing. Saat aku berbalik ingin masuk ke gedung sekolah, sebuah suara terdengar dari belakang. Aku menoleh. Tidak jauh, Himuya berlari kecil ke arahku. Bagus, kebetulan. Kebetulan sekali, siswa Himuya, bertemu di sini. Hari ini aku bangun agak siang. Aku berlari kencang dari rumah. Tak kusangka bertemu denganmu di sini. Xiao Chai Manjian, kebetulan sekali. Sebenarnya aku juga baru sampai sebentar. Kamu ada kelas apa selanjutnya? Sebentar lagi aku akan pergi ke kelas umum. Chai Manjian, kalau kamu, jangan-jangan kelas umum di gedung 4 ruang 301? Xiao Chai Manjian, iya. Bagaimana kamu tahu? Himuya menatapku dengan heran. Haha. Sungguh kebetulan, aku juga akan ke ruang 301 untuk kelas umum. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tentu saja bisa. Mulai hari ini kita jadi teman sekelas ya? Himuya menjawab sambil tersenyum. Kindu di samping tampak bingung, dia mendekat ke telingaku dan bertanya dengan suara pelan, kapan kalian berdua jadi begitu akrab? Sudut bibirku naik sedikit. Kami berteman, bukankah itu hal yang wajar? Sementara itu, di rumah sewaan, Yuan Si tiba-tiba membuka matanya, lalu melihat jam. Jam 9 pagi. Tidak, aku ketiduran. Dia cepat-cepat bangun, mengganti pakaian hitam yang sudah disiapkan, lalu memakai topi hitam dan masker. Dia melihat dirinya di cermin. Penampilan ini seperti akan pergi memergoki selingkuhan, tapi sepertinya dia memang pergi untuk menangkap wanita jalang itu. Dia bergumam dalam hati, lalu mengambil tongkat lipat dari bawah tempat tidur. Itu sengaja dibelinya. Tak disangka hari ini berguna. Jam 9:30, Yuan Si sampai di gerbang universitas. Luas kampus ini sangat besar, mencari Xiaoying bukanlah hal mudah. Jika ingin menghemat waktu, pergi ke gedung sekolah tentu adalah pilihan terbaik, tetapi ketika dia melihat beberapa gedung yang terhubung dan rumit di depannya, dia tiba-tiba merasa tidak tahu harus mulai dari mana. Di ruang kelas mana Xiaoying belajar? Tidak ada cara lain. Dia hanya bisa mencari satu persatu gedung. Dia memilih satu gedung secara acak, dan ketika sampai di lantai 3, tiba-tiba mendengar suara percakapan yang cukup keras dari bawah. Dengan penasaran, dia menjulurkan kepala untuk melihat, dan tanpa disangka menemukan. Sosokku sedang berjalan berdampingan dengan seorang gadis lain. Mereka bercakap-cakap dan tertawa, tampak sangat akrab. Yuan Si menatap dengan tajam. Dia ingin sekali melompat dari lantai 3 dan memukul gadis itu sampai mati dengan sebatang tongkat. Dialah yang menggoda Xiaoyingku, kan? Kucing pencuri yang menyebalkan, tega menggoda dia di depanku. Kamu sedang mencari masalah, tapi jika sekarang turun dan menghabisi wanita itu, pasti keduanya akan memanfaatkan kesempatan untuk pergi dari pandanganku. Pada saat itu turun, mereka mungkin sudah tidak tahu kemana perginya. Saat dia bimbang, tanaman pot di dekat jendela menarik perhatiannya. Benar, bisa menggunakan ini untuk melempar wanita itu. Maka, dia segera mendorong dengan keras, pot tanaman itu langsung jatuh. Setelah melakukan itu, dia tahu tempat ini tidak aman untuk berlama-lama, maka ia segera berlari pergi. Saat itu, aku mendengar suara kicau burung yang nyaring dari atas kepalaku. Karena penasaran, secara refleks aku mendongak untuk melihat burung apa itu. Namun, tepat saat aku mengangkat kepala, aku melihat sesuatu jatuh lurus dari udara, dan tempat jatuhnya itu persis di lokasi Himuya berada. Aku tidak sempat berpikir panjang, secara naluriah langsung menarik Himuya ke samping. Awas! Aku berteriak keras, sambil menariknya erat-erat ke dalam pelukanku, khawatir dia akan terluka sedikit pun. Terdengar suara gedebuk keras, pot tanaman itu jatuh berat ke tanah dan hancur berkeping-keping. Dengan perasaan lega namun masih ketakutan, aku mendongak ke atas. Mencoba mencari siapa yang baru saja menjatuhkan pot tanaman itu. Namun di atas tidak ada apa-apa, hanya hembusan angin dingin. Himuya yang tiba-tiba kutarik ke dalam pelukan, wajahnya langsung memerah. Tapi saat dia melihat pot tanaman yang hancur di lantai, ia langsung mengerti apa yang terjadi. Siswa Ji Singing, apa yang terjadi ini? Aku juga tidak tahu. Pot tanaman ini tiba-tiba jatuh begitu saja. Tunggu di sini sebentar. Saya naik untuk melihat apa yang terjadi. Saya mulai memeriksa dari lantai 2,
Mencari satu persatu lantai ke atas tetapi tidak menemukan apapun. Yuan Xi sudah tidak terlihat. Tepat saat bel pelajaran berbunyi, jumlah orang di tangga tiba-tiba bertambah banyak. Dengan tidak ada pilihan, saya menyerah. Tidak tahu pasti dari lantai mana jatuhnya, juga tidak menutup kemungkinan itu adalah pot tanaman yang tertiup angin. Angin hari ini cukup kencang. Mungkin saja saat saya dan Himuya lewat, sialnya pot itu jatuh. Setelah turun, sudah ketemu? Tanya Himuya. Tidak tahu siapa yang melakukannya. Mungkin juga jatuh dengan sendirinya, karena angin hari ini cukup kencang. Pot tanaman itu berada di tepi yang cukup pinggir. Sungguh sial. Jika tidak karena kamu cepat menyadarinya. Mungkin aku sudah terkena. Memang seperti yang dia katakan, jika tidak karena aku tertarik suara burung. Melihat pot tanaman jatuh dan menyelamatkannya tepat waktu. Jika mengenai kepala, akibatnya tak terbayangkan. Keduanya sudah selesai kelas pagi ini dan bersiap pergi ke perpustakaan untuk membaca. Saat keluar dari perpustakaan, sudah pukul 12.30 siang. Himuya secara sukarela mengajakku makan untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas pertolongan nyawaku. Aku mencoba menolak. Namun pada akhirnya aku tidak bisa menolak antusiasme Himuya, jadi aku terpaksa menerima undangannya. Aku tahu ada restoran baru di dekat sini. Kita bisa pergi makan di sana. Di sisi lain, Yuan Xi sedang berjalan tanpa tujuan di dalam kampus universitas. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke universitas ini. Meskipun dia telah merencanakan bagaimana cara menyingkirkan wanita itu, sampai sekarang universitas masih belum menunjukkan tanda-tanda apapun. Biasanya jika terjadi kecelakaan di sekolah, seharusnya akan ada kegemparan dalam waktu singkat. Tapi sejauh ini tidak ada tanda-tanda apapun. Mungkin karena wanita itu belum mati, agak sial. Bahkan ini pun tidak bisa membunuhnya. Kupikir bisa meminjam tangan orang lain, ternyata aku terlalu banyak berpikir. Dia mengenakan pakaian hitam, berkeliling di kampus tanpa suara. Saat dia sampai di pintu perpustakaan, pandangannya langsung tertuju padaku, dan dia langsung mengenali Himuya di sampingku. Ternyata seperti yang kuduga. Dia masih hidup, tidak tewas tertimpa. Beruntung dia. Tapi sekarang tidak akan begitu lagi. Kamu bisa lolos sekali, apa kira bisa lolos 2 kali? Yuan Xi menunduk dan merapikan topinya, mendekati kami berdua dengan tujuan jelas. Dan aku pun menyadari. 6 orang berbaju hitam dengan topi hitam berjalan langsung ke arah kami. Dia mengeluarkan tongkat lipat dan melangkah maju setapak demi setapak. Aku merasa ada yang tidak beres. Mata itu, rasanya pernah kulihat di suatu tempat. Tiba-tiba, sebuah nama muncul di benakku, Yuan Xi. Tongkat itu kuperhatikan dengan saksama. Dia sengaja berdandan agar sulit dikenali, tapi matanya tidak bisa disembunyikan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Ini kan sekolah, bagaimana dia bisa membawa senjata berbahaya seperti tongkat ke sini? Itu melanggar hukum. Bisa-bisa dia ditangkap. Himuya, ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. Aku pamit dulu. Aku segera berbalik dan berjalan ke arah Yuan Xi. Wanita ini selalu membuatku khawatir. Hei, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa senjata ke sekolah? Apa kamu gila? Aku mencengkeram pergelangan tangannya erat-erat, tapi pandangannya tetap tertuju pada Himuya tanpa bergeser sedikit pun. Apa mungkin targetnya adalah Himuya? Ini sekolah. Masih ingin menyakiti orang lain? Dia gila? Xiaoying. Itu perempuan jalang yang merayumu, kan? Aku akan membunuhnya. Tidak ada yang bisa merebutmu dariku. Berikan tongkatnya padaku. Ini berbahaya. Tidak boleh. Setidaknya biarkan aku menyingkirkan wanita itu dulu. Aku tidak akan membiarkan wanita jahat yang ingin merebutmu hidup-hidup. Apa yang kamu katakan? Dengarkan aku, berikan senjatanya padaku. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku tidak akan pulang sebelum wanita itu mati. Dia ingin merebutmu dariku. Kau tahu, dia ingin merebutmu dariku. Jika kau pergi, apa yang harus kulakukan? Kau gila? Kau tahu apa yang kau lakukan? Ini kejahatan. Kejahatan? Mengerti. Asal bisa menyingkirkan wanita yang mengganggu. Aku tidak peduli yang lain. Gila. Dia pasti gila. Dia bahkan tidak takut hukum. Aku merasa Yuan Xi di depanku bukan lagi Yuan Xi yang kukenal, melainkan orang gila sejati. Kegilaan di matanya semakin kuat, dan tiba-tiba dia melepaskan diri dari cengkeramanku. Lalu dia berlari ke arah Himuya. Kegilaan menguasai pikirannya, dia hanya ingin membunuh kucing pencuri di depannya itu. Dia tidak peduli konsekuensinya. Aku buru-buru memeluknya dari belakang. Tenanglah. Bisakah kau pakai otakmu? Ini sekolah, bukan tempat untuk bercanda. Lepaskan aku, Xiaoying. Aku tidak bercanda. Aku harus membunuhnya. Bunuh apanya? Aku memanfaatkan momen itu untuk merebut tongkatnya. Ujung yang tajam hampir melukai telapak tanganku. Benda ini berbahaya, harus kusimpan sendiri. Senjatanya kusita. Berikan padaku, Xiaoying. Atau aku akan marah. Yuan Xi perlahan kembali normal, kegilaan di matanya pun menghilang. Tidak kuberi biar kau pakai untuk memukul orang? Kenapa kau tidak di rumah saja? Malah main tongkat di luar? Mau cari masalah lagi? Apa yang kau lakukan? Ayo kita pulang. Melihat perdebatan tidak membuahkan hasil, Yuan Xi berusaha merebut senjata di tanganku,
tapi aku tidak akan memberinya kesempatan. Untungnya badannya pendek, aku melipat tongkat itu dan mengangkatnya. Meski dia berusaha merebut, tidak berhasil. Kenapa? Kenapa kau menghalangiku? Apa kau suka wanita itu? Apa yang kau katakan? Tidak nyambung. Ikut aku pulang. Jawab aku. Apa iya? Teriakannya menarik perhatian orang lain. Aku buru-buru mengangguk minta maaf. Bagaimana kalau kita bicara di rumah? Bicara di sini saja. Apa karena wanita itu kau tidak menginginkanku lagi? Semua karena dia. Semua karena dia. Semua karena dia. Jika tidak ada dia, kita akan bahagia. Aku harus menyingkirkan wanita itu. Tak lama kemudian Yuan Shi kembali jatuh ke dalam kegilaan. Cukup, aku dan dia hanya teman. Ayo pulang dulu. Nanti bicara lagi. Bohong. Kalian berpasangan di depan mataku. Apa ini hubungan sebagai teman? Akulah pacarmu. Tapi kau diam-diam merayu gadis lain di belakangku. Bagaimana kau bisa tega melakukanku begini? Yuan Shi ingin memanfaatkan opini publik. Untuk menekanku, memaksaku menyerah. Ternyata benar. Seperti yang dia kira, para pejalan kaki di sekitar mulai bergosip. Brengsek. Padahal sudah punya pacar, tapi masih merayu gadis lain. Ini benar-benar perselingkuhan terang-terangan. Pria ini benar-benar tidak tahu malu. Berani mendekati gadis lain di depan pacarnya sendiri, sungguh pantas dihukum mati. Aku tidak menanggapi bisikan-bisikan kecil ini, karena aku tahu orang-orang ini tidak mengerti kebenaran. Mereka hanya terpedaya oleh akting Yuan Shi. Yuan Shi terus berpura-pura sebagai korban, menampilkan ekspresi menyedihkan di depan banyak orang. Membuat orang tanpa sadar merasa iba. Dengan pasrah aku berbisik memohon, jangan bicara sembarangan. Situasinya sekarang sangat jelas, semua orang berpihak pada Yuan Shi. Jika aku mencoba menjelaskan atau membela diri sekarang, kesalahpahaman hanya akan semakin dalam, topeng brengsek akan tertempel kokoh di kepalaku. Satu cerita menyebar ke 10 orang. 10 menjadi 100, reputasiku di sekolah akan hancur. Di tengah tatapan penasaran orang banyak. Aku memaksa Yuan Shi pulang ke rumah. Dia masih ingin bersikeras tidak pergi, masakan aku biarkan dia main-main. Pulang ke rumah, kalau ada yang tidak mengenakan, kau bisa melampiaskannya padaku. Sungguh? Mendengar itu Yuan Shi tampak gembira. Melampiaskan? Kata itu. Membuat pikiran Yuan Shi dipenuhi berbagai ide aneh. Apakah maksudnya melampiaskan dalam arti seperti itu? Hehe. Kalau begitu, tidak ada salahnya menurutinya. Dia menjilat bibirnya yang menggoda, seolah makanan lezat menunggunya. Benarkah, Xiao Ying? Apakah itu yang kau maksud dengan melampiaskan? Yuan Shi bertanya dengan wajah memerah. Apa? Aku penuh tanda tanya. Ya, yang itu. Kita sudah lama tidak melakukannya, kan? Nanti kita bicara di rumah. Sial, apa dia salah paham? Sandiwara ini. Setelah aku melayangkan tatapan minta maaf pada orang banyak, semuanya berakhir terburu-buru. Siapa dia? Himuya di bawah pohon melihat dengan jelas gambaranku dan seorang gadis lain bersama. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menggosokkan tinjunya ke batang pohon. Kulit di persendiannya sudah lecet. Tapi dia sepertinya tidak menyadarinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali, siapakah gadis itu sebenarnya? Kenapa dia begitu dekat dengan Ji Xingying? Apa dia ingin merebutnya? Tak ada yang menjawab pertanyaannya. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Ji Xingying, aku tidak akan membiarkan wanita lain merebutmu. Kau milikku. Mereka berdua sampai di rumah. Yuan Shi tidak sabar melepas mantelnya. Melihat itu aku segera menghentikannya. Apa yang kau lakukan? Ini musim dingin. Kenapa tiba-tiba melepas baju? Nanti masuk angin? Jangan main-main. Kau sedang hamil. Aku tahu, tapi ini tidak bertentangan dengan melampiaskan. Xiao Ying, cepatlah, kita ke kamar. Sial, apa dia salah paham? Yuan Shi menarik lenganku. Gerakannya sedikit terburu-buru, aku merasa agak terkejut. Ini mau kemana? Ke kamar. Apa kau tidak suka di dalam kamar? Baiklah. Kalau begitu di ruang tamu saja. Aku akan menutup tirai. Hehe. Pertama kali di ruang tamu, pikiranku sudah terbayang sedikit menegangkan.